Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-9 memasuki term yang kedua. Dan materi kita hari ini secara khusus membahas tentang harapan datangnya Mesias. Siapa sebenarnya Mesias itu? Mesias adalah uh, gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus tentunya. Jadi Mesias yang dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Itu adalah gelar yang dimiliki Yesus Kristus. Dan tentunya setiap kita memiliki harapan, memiliki cita-cita, memiliki keinginan. Ada yang berharap misalnya ingin sembuh dari sakit. Bagi orang-orang yang saat ini tentunya sedang dalam keadaan sakit, pasti memiliki harapan untuk memperoleh kesembuhan. Ada yang memiliki harapan untuk diterima di sebuah universitas bagi orang yang mau melanjut ke perguruan tinggi. Ada yang mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, memiliki pekerjaan yang bagus. Dan juga ada orang yang mempunyai harapan memperoleh kebahagiaan, baik batin maupun fisik. Ada yang memperoleh harapan diberikan kesembuhan dan kelancaran. Jadi pada dasarnya, tiap kita itu mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Dan semuanya itu masing-masing kita mempunyai cara tersendiri untuk memenuhi harapan dan cita-cita tersebut. Hal yang sama juga pada kesempatan ini, kita akan belajar, akan lebih jauh mempelajari tentang bagaimana bangsa Israel memiliki harapan, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk diberikan seorang juru selamat, yaitu Mesias, yang kita sebut sebagai anak Allah. Mari kita sama-sama melihat, mempelajari materi hari ini. Nah, teman-teman, kita mempunyai satu tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita sama-sama akan mengenal identitas Yesus sebagai Mesias yang akan datang untuk memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Tadi saya sudah sampaikan siapa itu Mesias. Ya, Mesias itu adalah anak Allah, Yesus Kristus sendiri. Mesias itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus, yang artinya anak Allah. Dan juga tentunya kita akan mempelajari bagaimana bangsa Israel begitu dalam merindukan kedatangan seorang juru selamat. Situasi mereka itu seperti apa sebenarnya? Nanti kita akan lihat bersama ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama ya. Yang pertama, pada zaman Perjanjian Lama, Allah selalu mengutus nabi untuk memberikan pesan kepada bangsa Israel. Kita kenal ada begitu banyak nabi. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Musa, Nabi Nathan, dan lain sebagainya. Mereka diutus untuk memberikan informasi, memberikan petunjuk kepada bangsa Israel. Biasanya, nabi datang di saat bangsa Israel berada dalam situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa. Nah betul, bangsa Israel sering jatuh dalam dosa dan penderitaan. Itu makanya Allah mengutus nabi untuk menolong, untuk memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Misalnya bangsa Israel menyembah dewa-dewa, makanya diutus sebuah nabi, seorang nabi maksudnya ya, untuk mengingatkan bangsa Israel, kalian harus kembali kepada Allah. Kalau kalian mau selamat, kalian harus kembali kepada Allah. Nah, Nabi diutus untuk mengingatkan dan mempertobatkan bangsa Israel agar mereka kembali kepada Allah dan mereka bisa selamat. Nah, hal seperti ini juga yang mereka alami ketika mereka berada di tanah pembuangan. Mereka begitu gelisah, begitu sendiri, mengalami kesendirian, kesepian, karena Tuhan tidak menyertai mereka. Mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, penderitaan itulah yang membuat mereka sadar dengan situasi mereka dan mengharapkan akan datangnya seseorang yang membebaskan mereka. Mereka merindukan pembebasan. Hal inilah yang membuat mereka ingat akan nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa
suatu saat nanti akan datang seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka, yang disebut Mesias. Ini dia teman-teman, bangsa Israel dan Mesias. Bangsa Israel mengalami pengalaman penderitaan ketika mereka berada di tanah pembuangan. Dalam situasi itu, mereka ingat nubuat Yesaya bahwa suatu saat nanti akan datang juru selamat, sebagaimana yang sudah saya tegaskan sejak awal tadi. Juru selamat yang membawa sukacita, damai, dan pembebasan. Nah, juru selamat yang dimaksudkan oleh bangsa Israel dan juga yang sudah disampaikan Yesaya, yaitu Yesus Kristus. Meskipun Yesus Kristus hadir ketika zaman perjanjian baru. Nah, ini adalah nubuat Yesaya, teman-teman. Nubuat Yesaya berbunyi demikian. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak singa dan lembu akan makan rumput bersama. Coba teman-teman perhatikan baik-baik teks ini. Tidak mungkin serigala itu akan tinggal bersama domba. Pasti serigala akan memakan domba. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Pasti kambing akan dimakan sama macan tutul. Anak singa dan lembu akan makan rumput bersama. Itu kan bermusuhan sebenarnya, teman-teman. Nah, nubuat ini memiliki makna bahwasannya ketika Mesias datang nanti, tidak akan ada lagi pertentangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling menghukum, tidak ada lagi kenyataan bahwa manusia itu saling membunuh, saling membenci, saling memisahkan satu dengan yang lain. Semuanya bersatu, tidak ada lagi pertentangan. Jadi ada makna kiasan sebenarnya yang mau ditampilkan Yesaya dalam ucapannya itu. Ini adalah salah satu dari sekian banyak penggalan teks Yesaya yang memberikan tentang harapan-harapan kepada bangsa Israel. Serigala tinggal bersama domba, kan tidak mungkin. Tetapi pesannya sebenarnya mau mengatakan bahwa nanti tidak akan ada lagi perpecahan, tidak akan ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi kebencian. Semua menjadi satu, semua menjadi saudara. Dan yang membuat itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, teman-teman, ini penegasan ya yang perlu saya sampaikan lagi. Perkataan Yesaya tersebut memiliki makna yang luar biasa. Artinya, dengan kehadiran Mesias tidak akan ada lagi permusuhan, pertengkaran, pembunuhan, dan kebencian. Semua akan hidup sebagai saudara. Tidak ada lagi peperangan. Mesias hadir untuk membereskan semuanya itu. Nubuat Yesaya itulah yang dirindukan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel mengharapkan situasi seperti itu. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pertengkaran. Mereka mengharapkan semoga Mesias cepat datang untuk menghilangkan semua pertentangan itu, permusuhan itu, saling membunuh, semuanya hilang, semuanya harus hilang dari kehidupan bangsa Israel. Mereka mau mengalami kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Maka mereka mengharapkan agar Mesias itu cepat datang. Nah, teman-teman, ini peneguhan. Setiap kita tentu memiliki harapan, memiliki kerinduan untuk memperoleh sukacita dan kedamaian. Baik kedamaian batin maupun kedamaian jasmani. Semuanya itu akan terasa apabila kita melibatkan Tuhan. Teman-teman, tiap kita tentu mempunyai harapan untuk kesuksesan. Kesuksesan akan tercapai bila kita memiliki usaha. Dan di balik usaha itu, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Baik usaha untuk lolos di perguruan tinggi, usaha untuk meraih sukses dalam pekerjaan, bahkan usaha agar kita tetap memperoleh badan yang sehat. Yang penting, di dalam usaha kita jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Allah selalu inisiatif. Nah, teman-teman, Allah itu selalu inisiatif menyelamatkan manusia loh. Hanya saja tergantung apakah manusia menerima atau menolak tawaran keselamatan yang diberikan Allah itu. Belajar dari bangsa Israel yang selalu merindukan kehadiran Allah. Jadi teman-teman, pada dasarnya Allah itu selalu punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia, melindungi manusia, menuntun manusia. Hanya saja, apakah kita terbuka untuk menerima inisiatif Allah itu? Nah, kita dari itu harus belajar dari bangsa Israel yang selalu punya kerinduan, punya harapan, punya keinginan untuk dekat dengan Allah,
mengharapkan pertolongan dan belas kasih Allah. Mari kita semua teman-teman belajar dari bangsa Israel untuk memiliki kerinduan, memiliki harapan untuk selalu dekat dengan Allah. Harapan untuk datangnya Mesias di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki sukacita, memiliki kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, demikian saja beberapa rangkuman singkat berkaitan dengan materi kita hari ini. Selamat belajar. Semoga teman-teman semakin memiliki harapan untuk memperoleh sukacita di dalam hidup teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati.